Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nur Seri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah cara menanam anggur di lahan sempit dengan media tanam pot. Jadi ini saya tanam di dalam pot dengan sistem rambatan para-para, single gordon, metode sisir. Apa itu metode sisir? Nanti kita jelaskan dan kita praktekkan nanti. Karena ini juga masih tahap pembentukan. Jadi pohon ini saya tanam dengan menggunakan pot 100 liter. Media tanamnya tanah dan sekam mentah saja. Jadi ini media tanamnya hanya menggunakan tanah setempat dan sekam mentah. Jadi setelah kita tanam, kita rambatkan ke atas, ke para-para, dengan space 1 meter, lebar 1 meter, panjangnya 2,5 meter. Jadi pada video kali ini saya peruntukkan untuk kawan-kawan yang ingin menanam anggur tetapi tidak punya lahan. Maka kita bisa menanam di dalam pot, tetapi tempatnya tidak luas, maka kita bisa setting sedemikian rupa. Ini hanya 1 meter, 1 meter kali 2 meter, sampai ujung sana. Kenapa saya nanam seperti ini? Ini supaya bisa dicontoh oleh kawan-kawan yang memang mengalami keterbatasan tempat dan ingin menanam anggur. Bukan berarti saya karena nggak ada tempatnya, karena di sini sangat luas ya. Tetapi ini lebih kepada saya buat sebagai contoh bagi kawan-kawan penghobi yang ingin menanam anggur, tetapi lahannya terbatas. Yang pertama bisa disiasati dengan menggunakan pot. Jika tidak ada kohe, cukup dengan menggunakan media tanamnya sekam mentah dan tanah, seperti yang saya contohkan di tempat ini. Nutrisi nanti kita berikan melalui pemupukan, karena pupuk itu adalah sumber nutrisi. Media tanam hanya rumah bagi akar saja, yang terpenting bagi media tanam ini gembur dan poros atau tidak menahan air, atau air tidak terjebak dalam media tanam. Tetapi jika kawan-kawan menggunakan media tanam dengan kohe dan lainnya itu juga lebih bagus. Tanpa kohe pun tidak ada masalah. Ini yang sedang saya contohkan. Ini kita naikkan ke atas tinggi 2 meter, kemudian kita belokkan. Rambatan yang kita siapkan hanya 1 meter kali 2,5 meter. Oke, kita akan mulai. Jadi setelah pohon ini sampai ke para-para dan batang primernya sudah berwarna coklat, saya membuang seluruh daun yang ada di batang primer. Pertama. Kedua, tunas air yang ada di batang primer telah kita buang sejak awal. Nih, jadi seperti ini. Nggak ada tunas airnya. Lalu tunas air setelah tumbuh di para-para, atau tunas air yang tumbuh di cabang primer setelah masuk ke para-para, kita pelihara untuk kita gunakan sebagai cabang tersier atau cabang ketiga untuk kita jadikan cabang produksi atau cabang pembuahan. Ini di awal kita tumbuhkan semua, lalu kita seleksi, kita sesuaikan dengan tempatnya dan kebutuhannya. Oke, ini seperti ini. Ini kita bisa lihat. Ini kita tumbuhkan, nggak begitu terlihat ya. Itu tumbuh, ini tumbuh. Ini kita harus buang yang ini supaya ada jarak. Oke, kita potong. Jadi ini kita potong ya. Ini kita potong, ini kita pelihara yang ini. Lalu kita belokkan ke sini. Nah, di sini tunas air ini kita buang. Ini tidak ada tunas air di cabang tersier atau tunas air yang kita jadikan cabang tersier. Dan seperti ini. Ini kita buang semuanya. Sulur kita potong juga. Oke. Nah, ini seperti ini. Lalu kita setting rambatannya ke para-para ini. Oke. Seperti ini. Ini jadi satu cabang tersier. Kita kasih jarak 1 jengkal. Nih,
sesuai dengan rambatan yang kita siapkan ini. Ini arahnya ke sana. Jadi kita akan buat metode sisir. Jadi seperti ini. Penempatannya di samping. Cabang sekundernya cuma satu, primer yang kita belokkan. Lalu cabang tersiernya yang kita belokkan ke sana. Inilah yang kemudian kita sebut metode sisir. Jadi kenapa tidak ditempatkan di tengah ini? Di tengah-tengah space ini. Nanti cabang tersier ketika kita siapkan untuk pembuahan kurang panjang. Jadi nanti ketika kita pangkas tidak menghasilkan buah. Jadi kalau ini saya pindahkan ke sini, kemudian saya membuat metode tulang ikan ke kiri dan ke kanan. Kalau hanya cuma 40 cm tersier yang kita tahan, nanti ketika kita pangkas kita sulit untuk mendapatkan buah dengan hasil maksimal. Dengan kita taruh di samping ini, kita akan di samping, akan meliarkan atau memelihara tersier ini sepanjang 1 meter. Sampai sini kita lakukan axle break. Nanti kita akan pangkas di bat ke-6 atau sekitar sini. Jadi ada space lagi, cabang yang setelah kita pangkas tumbuh tunas bawa buah masih ada space. Karena ini solusi menanam anggur di lahan sempit. Ini ada lagi tersier yang tumbuh ke sana, kita buang. Nah, ini kita potong lagi, meskipun besar kita buang. Jadi kita hanya memelihara cabang tersier yang arahnya ke sini. Karena ini penempatan cabang sekundernya berada di sini. 1, 2. Ini kita buang. Karena jaraknya terlalu berdekat. Oke. Kita buang lagi. Nah, ini 1, 2, 3 nih. Ini ya, 1, 2, 3. Seluruh tunas air yang tidak kita butuhkan atau tidak akan kita jadikan cabang tersier, kita buang sekarang. Awalnya kita pelihara karena untuk kita seleksi. Ini misalkan kita buang juga, oke. Berarti kita udah dapat 1. Ya, dapat 1, 2, 3. Nah, 4 cabang tersier. Ini kita buang, oke. Ini kita pelihara, ini kita buang. Jadi jaraknya terlalu dekat, kita buang. Nah, ini setelah kita belokkan sampai ke sana, kita lihat di ujungnya. Ini belum mencapai 2,5 meter untuk batang sekunder ini. Ini kita lihat, kita urut ke sana. Ya. Dari bawah setinggi 2 meter naik dari sana sampai para-para tunas air baru kita pelihara secara keseluruhan. Nah, sekarang kita bentuk, kita seleksi cabang tersier dari tunas air yang tempatnya sesuai dengan rambatan ini, dan kita kasih jarak 1 jengkal masing-masing cabang tersier. Lalu kita biarkan terus batang primer yang kita belokkan jadi sekunder ini, sulur kita buang. Nanti setelah sampai di ujung sana, baru kita potong ketika masih kecil ini ujungnya. Nah, ini seperti ini. Ini ya. Ini sudah ada cabang tersier yang kita tunjuk sebagai cabang produksi nantinya. Ini kosong, ini kita buang semua. Nah, ini di rambatan tali ini kita pelihara ini sebagai cabang tersier. Ini kita buang. Ini kita buang lagi. Ini kita buang lagi. Nah, ini ada tali lagi, ini kita pelihara lagi untuk jadi cabang tersier. Ini kita buang karena tidak kita perlukan. Ini kita buang. Ini kita buang, ini kita pelihara karena pas di tali. Begitu terus selanjutnya sampai ujung. Jadi kita nanti akan mendapatkan cabang tersier dari arah samping ke sana. Jadi ini tepi, kita menempatkan batang sekunder di tepi, semua tersier arahnya ke sana. Ini yang kemudian kita sebut sebagai metode sisir. Jadi sebagai solusi menanam anggur di lahan terbatas, mudah-mudahan ini dapat menjadi inspirasi khususnya untuk rekan-rekan yang penghobi anggur tetapi mengalami keterbatasan lahan. Nggak ada tempat atau nggak ada tanah, kita bisa pakai pot sebagai tempat tanamnya.
space rambatan terbatas, kita bisa menggunakan minimal 1 meter lah. Itu yang saya sarankan, karena kalau kurang dari 1 meter atau tersier ini kita tahan kurang dari 1 meter, biasanya tidak memiliki tekanan sehingga ketika kita pangkas seringkali zong meskipun sudah dipupuk. Jadi kita akan axle break di cabang tersier 1 meter. Setelah itu kita lakukan pemangkasan nanti setelah cabang tersiernya ideal dan pupuk telah kita berikan. Seperti ini. Ini space-nya 2,5 meter kali 1 meter dengan pot 100 liter. Seperti ini. Oke, sekian dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.